Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada saat pagi ini, Ibu akan mengajarkan tentang pembulatan pecahan desimal. Ya. Kita harus tahu dulu penempatan bilangan, ya, nilai tempat bilangan, ya. Sekarang kita lihat nih, di depan tanda koma itu ini namanya tempat ya. Penempatan nilai ini satuan. Nah, ini namanya tempat satuan. Sedangkan 7 ini nilai tempatnya adalah persepuluhan. Persepuluhan ya. Nah, 7 ini setelah tanda koma persepuluhan. Lalu setelah ini di angka yang bilangan yang keduanya adalah perseratusan. Ya, pahami dulu ini. 3-nya ini adalah menempati tempat satuan. 7-nya nilai tempatnya persepuluhan. 4 nilai tempatnya perseratusan. Nah, sekarang kita akan membuat pembulatan pecahan desimal 3,74. Kita akan bulatkan pembulatan ke satuan terdekat. Ya, pembulatan ke satuan terdekat. Ya, pembulatan kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat berarti di depan nih. Nah, kalau lihat kesatuan terdekat, kita ambil antara satuan 3 sampai 4. Satuan terdekat 3 sampai 4 nih. Satuannya 3 atau 4. Kalau pembulatannya ke bawah berarti ke 3. Kalau pembulatan ke atas berarti menjadi 4. Pahami itu dulu. Nah, langkah yang berikutnya kita lihat setelah tanda koma angka berapa nih? Angka 7. 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kita patokan angka 5 ya. Lebih dari 5 atau kurang dari 5. 7 ini adalah lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 kita bulatkan ke satuan terdekatnya. Di sini nih 7. Ini kan 5 di sini. Ini 6, 7, 8. Nah, berarti kita bulatkan ke atas. Angka berapa lebih dekat ke berapa? Ke 4. Jadi pembulatan ke satuan terdekat adalah 4. Nah, sekarang kalau kita pembulatan ke persepuluhan. Ke persepuluhan terdekat. Nah, persepuluhan. Kalau persepuluhan kita lihat mana? Kita lihat ini angka 7. Ya. 3,74. Kita lihat nih angka 7-nya. 3,74. Persepuluhannya kan ini kan depan kan. Nah, ini yang kita rubah nanti nih. Dirubah menjadi dia tetap atau ke atas. Nah, sekarang kita lihat aja sini nih, 7. Berarti kalau angka 7-nya ini kita di antara 7 sampai 8. Kita bulatkan 7 atau ke 8, ya. Nah, sekarang setelah angka 7 kita lihat perseratusannya. Ya, ini yang kita patokannya ini. Patokannya angka 4. Ya, bisa dirubah atau tetap. Ini lihat angkanya. 4 perseratusannya ya. 4 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. 4 ini adalah kurang dari 5. Jadi sini nih. Misalnya sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang ini 5 di sini nih. Setelah tanda 5 dia ke kiri nih. Berarti kemana nih? Ke angka
7 kan. Nah, berarti pembulatan ke persepuluhan terdekat adalah 3,7. Ya, 3,7. Jelas nggak? Oke, lagi ya. Misalnya 2,16. Nah, 2,16. Kita perhatikan sini, 2,16 pembulatan ke satuan terdekat. Berarti kita lihat ini angka 2-nya nih, ke satuan, ini kan tepat satuan. Kita patokannya 2 sampai 3. Nah, setelah itu kita lihat angka 1-nya nih. Angka 1. Satunya ini patokannya 5 ya. Satunya ini lebih dekat ke 2 atau lebih dekat ke 3. Nah, 1 ini di sini kan adanya. Nah, berarti kurang dari 5 kan? Nah, kalau kurang dari 5, kita lebih dekat ke 2. Pembulatan kesatuan terdekatnya adalah 2. Sekarang lagi. Pembulatan ke persepuluhan. Persepuluhan ini, satunya nih. Persepuluhan kan? Nah, jadi ini di antara 1 sampai 2. Setelah itu kita lihat angka 6. Lihat angka 6. 6-nya ini, ya patokan sini 5. 6-nya ini lebih besar dari 5 atau kecil dari 5? 6 kan ada di sini. Setelah tanda 5 kan lebih besar ke 5 kan? Berarti 6 ini mendekati dengan 2. Jadi pembulatan persepuluhan terdekat adalah ini jadi 2 nih. Satunya jadi 2. 2 ya, jadi 2,2. Satunya karena ini lebih besar jadi dekat dengan 2, berarti jadi 2. 6-nya kita hilangkan. 2,2. Kan yang ditanda ke persepuluhan. Jelas ya? Oke. Sekarang nih pembulatan pecahan desimal. Sekarang pembulatan persen. Oh, ini gampang kalau pembulatan persen. Pembulatan persen. Nah, kalau persen kita hanya melihat puluhan terdekat. Puluhan terdekat kan 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita buat misalnya 16%. Nah, 16%. Kita lihat angka 6-nya nih. Angka 6-nya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Kita bulatkan menjadi 20. Berarti 20%. Misalnya 33. Ya, 33%. Ya, kita lihat angka 3-nya. 3-nya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nih, 33 kan di antara 30 sampai 40 kan? Nah, 33 ini di antara 30 sampai 40. Nah, 3-nya ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5, berarti kita menjadi 30%. Misalnya 48% dibulatkan, ya. Bulatkan menjadi berapa persen, ya? Menjadi berapa persen. Nah, sekarang kita lihat nih, 48 berarti angkanya itu di antara 40 sampai 50. Nah, angka 8-nya itu 48, 41, 42, 40. Di sini 45, patokan 45. Nah, 48-nya di sini nih. Lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 50, berarti ini menjadi 50%. Nah, misalnya 24% jadi berapa persen? 24 itu di antara 20 sampai 30. Nah, 4-nya kurang dari 5. Ini patokannya 5.
25 lebih 4-nya 24 ada di sini nih. Nah, berarti dekat dengan 20. Jelas ya? Nanti ibu kasih tugas ya. Oke, penulisan angkanya yang jelas ya. Tulisnya berurutan. Jangan lompat-lompat lalu kirimnya itu susun yang rapi pengirimannya ya, sehingga ibu mudah untuk memeriksa ya. Karena yang ibu periksa kan banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau misalnya ada soal, menyalinlah soal seperti kemarin tuh menyalin soal PPKN kan ada ABCD-nya. ABCD-nya ditulis, jangan nggak ditulis ya. Kan suruh menyalin soal, jadi semua soal ditulis dulu, baru kamu jawab, kamu silang ya. Tuh. Lalu yang kedua, misalnya ada menyalin soal, ada tanda titik-titik. Misalnya ibu pergi atau gini aja, bunyi sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. Nah, ini kan tandanya titik-titik, nggak boleh kamu buat begini, tanda tanya. Itu nggak boleh. Ya, tanda titik tetap tanda titik ini adalah untuk menjawab pertanyaan ini, soal ini. Jadi adalah titik-titik. Nah, kamu jawabnya di sini, nggak boleh kamu ganti dengan tanda tanya. Ikuti soalnya. Kalau soalnya titik-titik, kamu buat titik-titik. Kalau soalnya tanda tanya, kamu buat tanda tanya. Jelas sayang? Oke. Nanti bukan kasih tugas ya. Yang pertama kamu menyelesaikan dulu tugas dari Ibu Tini. Nanti Ibu Tini kasih tugas, setelah itu Ibu kasih tugas ya. Nah, Ibu tunggu tugasnya itu dikirim pukul 14 jam 2 siang ya. Nah, kalau lewat ya kena ada sanksinya ya. Nah, ada beberapa orang tua yang tidak bisa pas tepat waktu, jadi dia mau bisanya lewat atau bahkan malam, nggak apa-apa, asal ada pemberitahuan ke ibu sehingga ibu tahu, oh ini masalahnya seperti ini gitu. Kan ada anak yang membohongi, iya bu, anaknya tidur atau anaknya nggak mau nulis, tapi orang tuanya bilangnya HP-nya lah lupa lah, HP-nya rusak lah, HP ini. Jadi kalau ada masalah untuk pengiriman, langsung japri ke Ibu Adriana. Jangan sampai pada saat ibu periksa ternyata nggak ada. Itu nilainya kan berapa? Nilainya dikurangi bahkan 0. Yang rugi siapa? Kan saya sendiri. Ya, ibu minta kamu tuh ngomongnya jujur, jangan menutup. Kalau memang sakit ya sakit, ibu mengerti ya. Udah bu, anak saya sakit jadi nggak bisa kirim, ibu mengerti. Atau bu maaf ya, saya kirimnya terlambat karena HP-nya hanya satu dipakai untuk kakak dan adiknya, saya bisa kirimnya jam segini bu, lewat dari pukul 14. Boleh, asal di pemberitahuan, bu saya nggak bisa, saya pulangnya malam, nggak bisa nih saya foto karena HP cuma satu di bawah saya kerja, saya bisanya kirimnya jam 9 malam. Boleh ya, asal ada pemberitahuan. Jangan pada saat ibu periksa ternyata nggak ada, lalu alasannya macam-macam. Nah itu yang ibu kurang nggak suka ya. Bisa aja kamu itu males, jadi alasannya lah bilangnya HP-nya dipakai gitu ya. Tolong ya, ibu mau mengerti dengan keadaan kamu ya anak-anak karena masa pandemi ini ya, dan juga kamu harus mengerti dengan keadaan ibu. Kita sama-sama bekerja ya. Ibu kamu bekerja dengan tugas, nah kalau tugas kamu ibu periksa, nah ibu dapatkan, ibu memberikan hak kamu mendapat nilai. Nah kewajiban kamu mengerjakan tugas dari Ibu Adriana. Setelah kamu mengerjakan kewajiban kamu mengerjakan tugas, kamu akan menerima hak dari Ibu Adriana. Haknya apa? Memperoleh nilai. Jelas ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.